keluarga almarhumah, berdoa kepada Allah semoga Allah ampuni dosanya mereka yang meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kajian atau tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Allah
Setiap kita al-mukarram kepada Bapak Haji Sabri Tanu, kepada Bapak dipersilakan dengan waktu secukupnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Alhamdulillah allazi hamdan syakirin hamdan na'imin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kata-kata mukadimah dan penghormatan nambah menompang kepada Ustadz pembawa acara mengingat waktu. Bapak dan Ibu hadirin, kita hadir malam ini ke rumah yang kita cintai ini ibarat pakai orang awak penyakit nambah asa hujan nambah mulu. Atas berpulangnya ke rahmat Allah salah seorang orang tua kita kemarin, yakni Ibunda Hajah Rinjani. Bapak dan Ibu hadirin, kemarin secara fardu kifayah sudah kita selamatkan. Kini tiba masuknya Bapak Ibu, kewajiban kita sesama yang hidup. Takziah, mengunjungi keluarga. Mengantarkan si tawar si dingin. Sasaki sasanang saino samalu. Barek samo dipikul ringan samo dijinjiang. Inilah hikmahnya takziah kau Bapak dan Ibu. Kemudian di samping itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
Kalaulah untuk almarhumah hanya yang bisa kita sampaikan, yakni doa. Tentu doa kita bersama, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'afanha. Semoga almarhumah diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah, wa'adkhil, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya kelandanya. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kita di Pak Bu. Leka diterima di Ustaz, itu dah kera jawab tu dah. Kera jawab jangan mendoa. Kerja Tuhan jangan kita kakok lo leh. Kok kini banyak orang mengakok kerja Tuhan sehingga sakit kepala di biar. Dah perlu doa dah kata terima. Jangan dong. Padahal Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum. Tugas kamu berdoa yang akan mengabulkan aku. Jadi jangan terlalu mudah orang jangan kata terima deh Tuhan dorong. Jangan. Sedangkan doa iblis diterima oleh Allah, apalagi doa kita insyaallah Bapak Ibu. Nah, hanya berduduan cicik kaji kau. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin. Yang kedua kehadiran kita khusus untuk almarhumah. Malam ini kita hadir mengantarkan maaf dan redha. Sebab saya yakin dan percaya orang tua kita ini semasa hidupnya, ya tentu Bapak Ibu, tidak ada gading dan daratan, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Pasti ada upek puji. Apalagi kini ibu-ibu jawab apa sedang kalian elok kita buat lebih banyak je orang nak mau upek. Apalagi tiba ni buruk. Ya dah. Makanya Bapak Ibu, andaikan itu yang terjadi pada almarhumah orang tua kita ini, kepada kita bersama yang sampai malam ini belum kita maafkan. Tentu saja Bapak Ibu, kehadiran kita adalah untuk mengantarkan maaf dan redha itu untuk beliau. Setuju tak ibu bapak dua? Kenapa demikian? Jangan hendaknya kita membawa dendam ke akhirat Pak Bu. Kalau mak aja mengeceknya, dan dia tak kena mohon dah. Di akhirat je selesai. Den. Nyo kecek serami balik tonga akhirat digabuk Pak. Ya Allah. Jangan. Allah belum lagi akan menghukum, akan menghisap kita sebelum urusan kita selesai sesama kita. Ini jangan dado bahasa betul. Entah kok lupa menyisihkan pinggang dek den. Ajan dibaca-baca tadi Bu Pak. Rancak kita di dunia kok wal-afina 'anin nas. Datang tak datang orang minta maaf, kewajiban kita adalah memberi maaf. Itu yang kedua untuk beliau. Kemudian Bapak Ibu, kalaulah untuk keluarga namanya kita hadir malam kita takziah. Memberi sedikit banyaknya si tawar si dingin. Anakkah, cucukah, keluarga yang ditinggalkan. Memang balangit runtuh babu mitaban. Namun walaupun demikian Bapak Ibu, kewajiban kita adalah sebagai tetangga, sebagai kita seagama, sebagai kita namanya bersaudara sama mukmin adalah saling kita menghibur, saling kita datang, saling kita mengunjungi dengan sedikit banyaknya akan menimbulkan si tawar si dingin kepada keluarga yang ditinggalkan. Dua. Dan ketiga, kau ingat kau tubuh Pak. Untuk kita yang tinggal. Kita hadir malam kini mainok-inok di kita Bu Pak. Hari ini kita datang ke rumah ini, pai menjanguk namanya. Pai takziah namanya. Dengan berpulangnya ke rahmatullah Ibunda Hajah Rinjani. Entah besok pagi entah orang akan datang ke kita Bu Pak. Iya tak? Apalagi kini ibu-ibu jawab apa mereka mau kini ko ya dak bakal tuan pula dia. Ya. Tak sakit-sakit dah Pak Bu. Kalau di Ambo ke Patangkua 5 bulan lalu 3 dalam seminggu tu 3 beranak sekali pai. Entah bajonji entah apa Pak Bu. Kamu nganyok Pak. Nan anehnya Pak, ibunya dulu, kemudian anak paling ketek. Nah, terakhir anak yang paling tua. Kalau menurut urutan kan anak yang paling tua dulu andaknya. Tapi kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena ini pasti akan terjadi Bapak dan Ibu. Karena ini pasti akan datang kepada kita. Itulah gunanya kita hadir malam kini. Laba apa kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan itu. Sebab apa? Balik kita ke ayat balik. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum
summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Apa dia lah lolo ibu-ibu tu bah. Alah. Tak kau jenis lolo awak ikut. Lepas dah ngeri dah. Kata Allah, "Hei, kaifa takfurun? Kenapa sih kamu kok masih angkar juga kepadaku?" Itu bahasa kami seorang dia, Bu. Kalau bahasa isi ni. Kalau bahasa asiko, apa dek kapiu you kalian leh? Itu bahasa asiko deh. Bahasa alai deh. Kenapa kamu kok engkar juga kepada Allah? Apakah kamu tidak menyadari kata Allah, kamu dulu kan enggak ada. Itu bahasanya. Kan enggak ada kita dulu, Bu, Pak. Sebelum lahir ke dunia dibilang tidak ada, mati. Tapi dengan izin Allah, Allah hidupkan kita. Setelah Allah hidupkan, Allah matikan lagi. Setelah dimatikan, kita dihidupkan kembali. Dan kepadanya kita dikembalikan. Ayat ikoko sekaligus sebagai peringatan ke kita Bapak Ibu. Mau kasihnya. Dari mana kita, sedang di mana kita, mau, kemana. Kalau lah jalan, nanti gua macam tu salah saya duduk persoalan Bu, Pak. Kok kita baca Bapak Ibu? Asal mula kejadian awal. Dari mana, sedang di mana, mau ke mana? Ada 7 alam yang akan kita tempuh baru sampai ke tempat yang sebenarnya. Ke terminal terakhir, ada 7 alam yang kita tempuh. Kita kini berada di alam dunia. Alam kabara baru kok. Alun sabara Bapak Ibu. Termasuk kita kepada alam sepertiga perjalanan yang ditentukan oleh Allah. Kita bisa lihat. Alam yang pertama, alam Allah Pak Bu. Sebelum kita lahir ke atas dunia, kita berada di alam Allah. Roh berada di dalam surga. Yang kedua, pindah alam kita ke alam rahim. Bertemunya sulbi ya, dengan taraib. Makanya menjadilah kita menjadi manusia. Itu pun punya proses. Mula-mula adalah air. Sesudah itu adalah darah. Sesudah itu adalah segumpal daging. 120 hari daging. Nah, Allah sempurnakan sesuai dengan kehendak Allah. Summa sawwahu wa nafaqa fi mirra'i wa ja'ala lakumus sam'a. Di dalam rahim ibu ditiupkanlah roh oleh Allah kepada jasad yang ada di dalam rahim. Tapi ketahuilah Bu, Pak, roh yang kita pakai kok itu sebelum dimasukkan ke jasad kita kok diinterview dulu. Ditanya dulu oleh Allah. Apa pertanyaan Allah? Hai roh. Alastu birabbikum. Sebentar lagi roh kamu akan ditiupkan ke dalam jasad manusia ini. Kamu akan menjelma menjadi manusia. Nah, yang aku tanyakan kata Allah. Alastu birabbikum. Apakah engkau masih mengakui nanti aku sebagai Tuhan kamu? Apakah ada Tuhan selain padaku nanti oleh kamu setelah kamu menjadi manusia? Itu tanya Allah kepada roh. Jawaban roh kita ibu-ibu jawab apa? Termasuk roh Ahok nan di Jawa dia. Sama dia. Sama roh itu. Ya. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi. Ya Allah, hanya engkaulah sebagai Tuhan kami. Tidak akan berubah. Baik itu janji roh kita dulu, Bu, Pak. Nah, di saat itu ketika roh mau ditiupkan, ditentukanlah nanompe. Beralamu roh itu di dalam badan. Jadi yang kita tempuh kini termasuk di orang tua kita kok. Itulah janji sangkit dalam rahim dia, Bu. Dalam rahim. Kemudian ibu-ibu jawab apa? Bapaknya dia di dunia besok. Rezekinya bapa, pertemuannya bapa. Nah, nompek macam di situ sudah ditentukan. Jadi kita datang ke dunia kini kok menopik ti janji le kok, Bu, Pak, menopik janji. Halo, Bapak ya? Kalau orang ada menepati janji. Oh gitu ya Allah. Kalau bala syahidina, kami akui engkau yang akan kami sembah ya Allah. Baik itu nyanyi roh kita ketika itu. Okeylah Bapak Ibu. Habis masa kita di dalam alam rahim. Alam yang kedua. Pindahlah kita ke alam yang ketiga. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kita dari rahim ibu kita. Kemana kita? Masuk ke alam yang ketiga kita baru Pak Buah. Alam ketiga baru. Alam apa? Inilah dia alam dunia. Amang apa kita datang ke dunia?
sesuai jo visi misi janji yang kita buat dulu. Apa visi misi kita dulu? Di dalam rahim kita punya visi misi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, tak lain tak bukan adalah untuk beribadah. Berarti kita punya visi misi datang ke dunia kau untuk melakukan sesuatu yang terbaik di tengah kehidupan kau, ibu-ibu japa apa. Sesuai je jangan di dulu. Lai tak kena dek kita di dunia nan Tuhan nak menjadikan awak. Anam bedo kadang-kadang di ulah dunia. Oh, lupa je janji. Nan tali-tali. Nan ijuk-ijuk. Nan kini-kini. Nan isu-isu. Ya beradi janji tinggal janji. Tapi ya ibu-ibu jawab apa-apa. Orang selalu dapat kau ndak erti janji deh, lu nak gigi pada lidah. Lah dapat kau ndak erti, kadang lupa je janji. Itu penyakit manusia ni. Ya apa? Ha, berapa dak ya saudara. Memang begitu Pak Bu. Nah ya. Tapi ingatlah ibu-ibu japa, innal ahda kana mas'ulah. Semua janji itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Apa janji kita dulu? Akan taat kepada Allah. Akan menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Tapi sayang dia ulah dunia. Corona mau jadiin Tuhan mulu. Takut dia kepada corona, kepada Allah. Apa-apaan sih kamu? Ya. Kamu menggulung lapik bagai. Apa salahnya tikar dong? Amo begitu, ndak mau bersalaman ya kawan begitu. Merusak hubungan silaturahim. Kadang-kadang kita usul mencegah. Ikut yang terjadi di kita kini Bapak Ibu. Lupa dengan janji. Padahal apa? Kalau benar kita bertuhan kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan berlaku sesuatu musibah itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ko itulah malebaklah kita mati di lintau bu Pak. Apa dia kami ustaz-ustaz ya? Kuan tapa ciek lah nama ambui kamari ongok nang kamari bu Pak. Ya dak. Ba macam ayo ludar. Alhamdulillah sampai kini belum ada ustaz nang kuane dek corona. Ini kadang kau orang kini dak ada masuk okey tu bu Pak. Dahlah enggak usah kita bicara. Wong orang kawak biko. Cuma yang jelas Bapak Ibu, kita punya keyakinan kalau benar Allah sebagai Tuhan kita, mengapa tidak Allah itu kita dahulukan? La haula wala. Dek itu dek comel orang banyak kini bu Pak. Akidah kita di lomah. Bak gedebur. Keluar wek koyo ya. Yo ya. Ha, labi dek yo ya ajinya. Ya Allah ya Rahman. Maaf Bapak Ibu. Oh, kebenaran bawa kepetangkuan yang ketiga itu dihukum mati secara corona Pak Bu. Dimana dia secara corona? Diselamatkan secara corona. Satu je baku buka seorang laju dak adunan datang ke rumah do Pak Bu. Jadi dek dak adunan datang. Lah sudahlah kakak, lah sudahlah kemenakan, ya, lah masuk ke dalam kubu, kawan tak lo datang dah, nan sehat sakit di ibu Pak. Tidak boleh datang kawan leh. Nah, makanya ibu-ibu japa Pak, balik kita kanan tadi balik, kembalilah kita, jadikanlah Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa Bapak dan Ibu ya? Sebab kini itu nala rusak di kita masalah iman jo akidah, ragu-ragu kita namanya. Padahal Allah sudah katakan, kecil Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu. Orang yang beriman itu yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, benar dia akui dari lubuk hatinya, istiqomah dia, kepada orang itu kata Allah akan didatangkan malaikat yang selalu membisikkan alla takhafu wala tazanu, jangan comel-comel, jangan usul-usul dalam hidup. Kenapa? Allahu waliyul mu'minin. Allah pasti akan membela orang yang mukmin. Api dek kita kan kadang ko imannya supaya itulah. Ya. Dek mana angguang iman aku jadi. Pak tuwik jadi. Betul orang betul awak. Maaf Bapak Ibu. Ambo sampaikan ke ibu jawab apa? Ambo di mana solat kalau ambo jadi imam? Itu tetap mau sampaikan. Bapak Ibu, bila mana yang pakai masker, tolong turun masker sampai di hidung, di bawah hidung. Kalau di sikojo kita mau hendak sempurna sujud. Ada yang membantah Bu Pak, dia jadi dosa corona. Mana corona angdi nyambo ulo. Awak ajak kepada kebaikan Pak Bu. Nah, daripada dapat penyakit, daripada sholat kita tidak terima, buat apa kita sholat? Kan begitu.
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin. Makanya kadang-kadang itulah yang menjadikan kenapa iman dan akidah kita semakin hari semakin lemah. Nah, akhirnya apa nanti jadi? Usuh comeh datang. Ambo dapat kisah tu nanti tidak bupa. Ceritanya supaya kau. Si orang ahli sufi yang punya panca indera yang ke-6. Berapa di saat berapa tahun yang silam, ya. Ketika itu, ya, mungkin di entah zaman apalah, tak tahulah kita. Tapi yang oleh ibu-ibu je apa-apa, dia tahun tu begitu makhluk nan aluyah. Ada segerombolan atau sekumpulan begitu makhluk halus lalu. Tahun tu dia nyo. Ko dak orang dia. Aku mau keluar ke? Nyatanya, siapa mau keluar kau? Siapa engkau, hai makhluk yang lewat ini? Keceknya, ambo virus. Virus? Mau ke mana engkau virus? Ha, tu. Ambo sampai ke Damaskus. Ngapain engkau ke sana? Kecek nan ahli ibadah tadi atau ahli sufi tadi. Ambo diperintah oleh Allah untuk membunuh orang sebanyak 1000 orang. Ha, jadi virus kan malakit kan 1000-nya tu nak dimatiin adik virus sesuai dengan kehendak Allah. Oh gitu ya. Jadi apalah? Bisa engkau lapar balik ke boya. Ya. Lapailah virus. Tiba di situ ibu-ibu japa-apa lapor ya virus. Iyo nan 1000 orang nan mukasinya. Tapi nan mati 50,000 orang. Balik virus tadi balik. Bersuruh je ahli ibadat tadi. Apa virus? Berapa nak mati? Nak mati ya 1000-nya. Diizinkan ya Allah. Kami disuruh melokok kanan 1000. Tapi apa? Kejadiannya 50,000. Pada 50,000. Nan 50,000 mati ketakutan namanya. Kan itu tadi kita kena buat pak. Naik tensi. Comel. Iyo ya. Iyo ya. Iyo ya. Iyo ya. Coba pulangkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ramaikan masjid. Berdoa kita. Kok semakin ayo bulu semakin tekan kontrak corona. Kadang tak ngerti kita buat pak. Apa-apaan sebetulnya pak. Kok ayo bisu kabar tak boleh dah untuk ayo leh. Kacau neko kacau buku wah. Maaf Bapak Ibu, kita bukan menentang. Siapa lagi akan ngomong macam itu? Kita mengharapkan para ulama berdiri pada ulama Anda. Jangan mau terpancinglah. Nah, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Katakan akidah yang benar itu la ilaha illallah. Habis cerita. Jangan mudah kita terpancing Pak Bu. Kini siapa yang mau kita pedomani? Kok ulama itu contohnya. Padahal basyira wa nazira yang akan memberi kabar gembira. Kabar ya yang sebenarnya yang akan menenangkan hati, yang memberi nasihat. Itulah dia ulama. Piba apa kini ibu-ibu japa? Kami nan ulama ibarat wasit. Lah soto main. Kalau lah wasit soto main kacau buku. Aku jadi kita ni bu Pak. Udahlah jangan kita panjang leh. Cuma balik kita ke dalam tadi. Apa kita menjalan mati tiba. Baliklah kita kepada Allah. Beribadahlah. Dekatkan diri kepada Allah. Sebab apa ibu-ibu jawab apa? Tu supaya jetek ambo dia. Dia ambo jetek panggilannya. Tu sudik tu letak ambo. Enggak kamu apa rumah aku ceniko na nyonia. Tapi pindah dari dunia masuk ke dalam tanah. Di atas tanah, di bawah tanah, kiri kanan tanah. Tak boleh. Ku ambo bono lah, enggak kamu apa ganteng ambo aja salah kemarin. Kan jadi tanah Bu Pak. Semakin gopu awak betul semakin sonang cacing mencari kita Bu Pak. Kau lagi je. Kau nak lomak makanan. Jangan bangga kau puak lagi. Nah, kenapa ya? Memang kita akan masuk ke dalam tanah. Apa yang kita bangga? Oh bangga juga anak. Kamu anak lolok doke awak agak seorang. Tak ada tu Pak Bu. Yang itu leh. Kena berbuat janji tadi puncak patuh. Saya duit semati. Coro. Buat sayung bu. Dia lebih coro. Tak ada ni Bu Pak. Begitu akhirnya. Kenapa ya? Kita datang sendiri. Akan kembali sendiri. Kita akan dimatikan. Aman jalan itu tiba dek kita nak hadir kini ko apa-apa je ibu. Laba apa persiapan? Laba ngapo kita? Sebab apa? Masih panjang perjalanan yang akan kita tempuh sesudah ini. Antara lain kolah pintu kubur sudah ada di hadapan kita. Tapi kadang-kadang pakai macam tadi. Alhaakumut takasur zurtumul maqabir. Kita berlomba, kejar mengejar, jatuh-menjatuhan, ino-maino. Untuk mendapatkan apa? Harta, kekayaan, jabatan, pangkat, segala macam. Tapi kadang-kadang tak tahu kita.
pintu kubur sudah ada di depan kita. Apa ndak dikata oleh? Kalaulah berpisah nyawa jo badan ibu-ibu jo apa-apa, tak ada harga diri, tak ada. Kau etik ambo le buntung le muka mana mah. Sebagian kita tak dapat pisang lo tak ni. Dokek kanang kau bubuk. Kanang kambing. Yo dak. Kambing di atas awak di bawah. Bangga je awak nyawa tadi. Baharogo kambing pada awak. Jadi kalau kita inok hidup kita sesudah itu, tak seorang pun manusia yang bisa sombong di atas dunia ini. Ya pun kesombong tu supitunya. Oh kok kaya awaknya, 3 lampi kan kau pandapek. Itu pun tak lepas pembalian awak. Baku monteng mula sekabung. Iya dak. Ulama sajik monteng mula. Du sanak monteng. Nampak cewek awak apa sudah dibagi dek kawan. Anak kita pembagian orang nak bawa-bawanya. Leka malang nasib nombor deh. Jadi makanya apa ibu? Tak satu pun yang bisa kita sombongkan di dunia. Nah sebelum itu datang, manga kita. Balik kita ibu-ibu je apa-apa. Supaya nak tetap iman akidah kita. Nak betul-betul kita menjadi hamba Allah sesuai dia janji dulu. Mari kita contoh. Siapa yang kita contoh? Contohlah namanya Nabi Ibrahim. Contohlah Siti Sarah. Contohlah Siti Hajar. Kenapa beliau-beliau itu dalam menghadapi ujian cobaan tidak resah, tidak gelisah? Termasuk Siti Sarah, termasuk Ismail, termasuk namanya Siti Hajar. Karena kunci bagi beliau itu hanya satu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku ya Allah, matiku ya Allah, ibadahku ya Allah, kebaikanku ya Allah, semuanya lillahi rabbil. Kalau sudah lillah, tak ada nak usul dalam hidup Pak Bu. Ambo baca je lah segelintir. Saya lihat ibu-ibu. Bapak ya, Siti Hajar. Ditinggalkan oleh Ibrahim di padang pasir yang tandus. Anak ketek sedang arek menyusu. Ibrahim balik ke Siti Sarah. Namun Siti Hajar walaupun menghadapi hidup yang seperti itu. Ayah dah ada, nangka dimakan dah ada. Suami yang tadi mana. Tidak pernah menyesal di dalam hidup. Kenapa? Dia kembali kepada Allah. Hidup kita di tangan Allah nak. Biarlah dah ada ayang. Biarlah dah ada bapang di siko. Nah, yang penting apa? Kita tetap berusaha. Allah pasti menolong awak. Aba itu Siti Hajar, Bu Pak. Awak sangeneknya dak tiba pakai enggak ada bulan ya. Sejadi opang mang ha. Siti Hajar tak pernah mengatakan begitu, Bu Pak. Tak pernah. Malah dia apa? Dia pulangkan kepada hidup matiku di tangan Allah. Nah, walaupun ada bana pang di siko, ada bana suami di siko, kalau kita akan miskin, tetap akan miskin. Tidak pernah dia menyesal. Kenapa? Hidupnya adalah lillahi rabbil. Karena kesabaran lillah Bapak Ibu, Allah menolongnya. Nah, di saat membutuhkan makanan, minuman, nah disitulah terpancar air dari tumit anak dan sedang ketek tadi. Disebutlah dengan sumur zam. Akhirnya apa yang terjadi? Minum sepuas-puasnya. Anak menjadi lega. Ibu menjadi lega. Akhirnya banyak orang berkerumun. Jadilah kampung itu menjadi kampung Mekah. Dan sampai kini menjadi masjid haram. Itulah dia. Badik sampai kini ibu-ibu apa-apa. Orang tawaf begitu. Orang sa'i berlari-lari anjing antara Safa dengan Marwah. Inilah karena keikhlasan yang dilakukan oleh berusaha melaksanakan tugasnya. Selalu berdoa kepada Allah. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. 7 kali pulang balik. Begitulah Siti Hajar menciptakan, mendapatkan seteguk air tapi penuh dengan keikhlasan. Iyo ndak di situ dapatnya, di bawah baru dia peroleh. Namun sampai kini menjadi sa'i dan kita laksanakan di dalam masalah haji maupun di dalam masalah umrah. Apa mau kasih ibu-ibu apa-apa? Baik itu kalau kerajo kita nan elok kita kerajokan. Sampai lamu-lamu kan dikono di orang. Kan karajo Siti Hajar tu ya Bu. Kita sa'i Siti Hajar kan? Nah, kenapa begitu? Inilah dia ibu-ibu apa-apa. Begitu kalau sesuatu yang kita lakukan lillahi rabbil alamin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencari reda Allah. Insya Allah ibu-ibu apa-apa. Kebaikan itu akan dikenang oleh orang sepanjang masa. Tidak salah orang mengecekkan. Pulau Pandan Jawa di tengah. Di balik pulau Sianso 2. Putih tulang dalam ya di dalam tanah, jasonan elok di kanaju. Saya lihat Nabi Ibrahim di Ibu Japa. Entah kapan Ibrahim tak berapa puluh tahun, ratus tahun yang silam. Beliau dibangkit oleh Allah. Tapi karena beliau menaburkan kebaikan di tengah kehidupan ini. Sampai kini tak baca namanya. Iya tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama laita ala Ibrahim wa ala wa barik ala Muhammad wa ala kama barak wa ala fil alamina innaka hamidum majid. Sampai kini kita baca namanya. Kenapa? Inilah orang yang melakukan kebaikan dengan lillahi rabbil alamin. Hidup adalah untuk Allah. Baru terakhir di dalam sholat kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, Bapak Ustaz, ibu-ibu yang sangat kami sayangi. Di saat kami sedang berduka, Bapak dan Ibu datang untuk menghibur kami. Betul-betul tidak bisa kami gambarkan bagaimana senangnya kami. Kami nanti untuk kami tidak bisa berbuat demikian. Karena apa? Kami berjauh. Jadi pada sebuah malam kita bertemu ini, saya adalah adik dari Ibu Hajara Mulyani yang telah berpulang beberapa hari yang lalu. Saya adalah sebagai alibai dari beliau. Jadi saya merasa saya selaku orang tua bagi anak-anak yang sekarang berkewajiban rasanya kami. Yang pertama, saya memintakan maaf terlebih dahulu kepada Bapak Ibu karena anak kami Darius Datuk Badarudin tidak bisa hadir pada malam ini karena beliau dalam keadaan sakit, mungkin sudah kecapean. Jadi kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu karena tidak bisanya beliau hadir. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya selaku adik, ahli waris dari kakak saya ini berkewajiban rasanya kalau kakak saya ini meninggalkan hutang piutang yang kami tidak tahu, Bapak Ibu, kami tidak tahu sama sekali entah di warung, entah di mana atau di kawan-kawan sama berbelanja kan kami tidak tahu. Walaupun hanya Rp1.000, saya selaku ahli waris, saya memohon kepada Bapak dan Ibu, jika hutang piutang itu tidak bisa kita untuk memaafkan secara ikhlas, saya selaku ahli waris, ahli baik dari kakak saya ini, tolonglah sampaikan kepada kami. Kami akan bersedia dan bersedia untuk membayar. Jangan segan-segan Bapak Ibu untuk menyampaikan kan dua. Jangan ada macam-macam lama-lama Pak. Jokowi tak jawab dulu ya. Nanti pasti ada cerita yang seperti itu. Jadi sebelum kejadian seperti ini Bapak Ibu, saya mohon sampaikan kepada kami atau kepada kami anak-anak dari beliau juga mesti ada. Yang kedua, Ibu-ibu, kalau ya Bu ya, ada kakak saya ini meminjamkan atau memberikan hutang kepada siapapun yang kami juga tidak tahu. Jadi kami selaku ahli baik dari beliau, kalaulah Bapak dan Ibu umpamanya ada, kalau ya ada rasanya, saya punya hutang sama kakak begini. Kalau Bapak Ibu membayar, alhamdulillah. Kalau tidak, kami ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Supaya apa? Kakak kami ini menuju kepada Allah, tidak ada lagi hambatan. Bapak Ibu sudah datang untuk mengantarkan doa, memberikan situasi dingin bagi kami. Hati kami masih ada apalagi lah kakak kami yang dalam perjalanan kami tidak tahu apa yang beliau sedang hadapi sekarang. Hanya doa dan terima kasih
kawan keluarga kita semua mengatakan Mbak Ustaz tadi taufik dan puji jawab. Tolong Bapak Ibu berilah maaf kakak kami. Mau kan Bapak Ibu? No. Nah, itulah. Jadi saya tidak panjang. Saya selaku ahli baik berkewajiban untuk memintakan maaf pertama. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tolong jangan jangan malu ya. Oh itu akan bawa anak ini. Tidak, yang hutang kita bayar walaupun bagaimana ya Ustaznya. Nah, dan kedua, kalau ada kakak kami meminjamkan, kami tidak tahu. Kita ibu dan bapak kalau ada tersinggung bagi kami, bagi keluarga tidak tasawuf, tidak takut apa? Nah, tidak tahu juga ditangkapnya. Kami meminta maaf karena mungkin atas jamaah ya kami kan ayah kami kan awak tak tahu. Nah, jadi kami mohon maaf atas besarnya dan bapak ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.